Selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai Misa Ekaristi Kudus kita dengan menyanyikan lagu pembukaan Mada Bakti 169. Ku sujud Allahku di sudut rumahmu, walau tak lagi pantas mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu, Tuhan maafkan daku. Ku tunduk mengaku di ambang pintumu, walau tak lagi hasrat berseri, hasratku tak mati, dan selalu ku percaya padamu, Tuhan pengharapanku. Dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan Saudari Maria Ravelino Tanasal yang mendapatkan rahmat dari Tuhan oleh karena terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Juga kita mengenang dan mendoakan adik yang terkasih, anak yang terkasih, Elton Gabriel yang meninggal dunia hari ini, juga bersama dengan Ibu Lucy Maitimo yang meninggal dunia tadi sore, dan kita mengenangkan pula Opa Salmontene yang juga dipanggil Tuhan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, benih yang ditaburkan oleh Sang Penabur bertumbuh dan berkembang, kemudian berbuah lebat. Sang Penabur berbahagia, bergembira dan bersuka cita. Kita semua adalah orang-orang beriman yang tumbuh dan berkembang oleh karena benih iman yang ditaburkan dalam hidup kita. Kita sekaligus juga adalah benih dan juga sekaligus juga panenan. Maka dari itu, sambil bertumbuh dan berkembang dalam iman akan Tuhan Yesus, mari kita mensyukuri benih iman yang sudah ditaburkan dalam hidup kita. Sembari kita mohon rahmat dan pertolongan Tuhan, supaya benih itu juga kita taburkan dalam hidup kita setiap hari kepada semua orang yang kita jumpai melalui apa saja yang baik dan benar yang dapat kita bagikan kepada mereka. Saudari dan saudara, di awal perayaan Ekaristi ini kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah yang kini telah tumbuh menjadi pohon rindang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah dan sampai kini tetap memeliharanya. Kristus, kasih
Engkaulah yang menumbuhkan benih kerajaan Allah, sehingga kami mampu bergerak mewartakan sabda-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu,
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Roh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Sehat, bahagia.
Kalau memang bahagia, saya mau mengawali homili dengan mari kita menyanyikan refren Mazmur Tanggapan tadi dengan sebuah penghayatan yang luar biasa terhadap cinta Tuhan kepada kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sekali lagi. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya lagi. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sekian renungan saya. Saudari-saudara yang terkasih, saya sengaja mengawali homili dengan mengajak kita menyanyikan refren Mazmur Tanggapan yang sungguh indah. Banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup. Banyak hal yang kita kepada Tuhan ungkapkan terima kasih. Meminjam nyanyian anak-anak sekami, nyanyian rohani anak-anak, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Luar biasa cinta Tuhan kepada kita. Dan cinta Tuhan itu berawal dari sebuah benih kecil yang bertumbuh dan berkembang dalam perawatannya, dalam naungan cinta kasihnya, dalam kasih sayangnya yang luar biasa untuk kita, untuk saya, Bapak Ibu, orang-orang muda, adik-adik sekalian, dan anak-anak yang terkasih. Injil pada hari ini berkisah tentang Yesus yang berkeliling dari satu kota ke kota yang lain sambil berbuat baik. Tanpa perumpamaan, Yesus tidak berkata-kata kepada orang-orang yang ia jumpai. Sementara kepada para muridnya, kelompok 12, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Kerajaan Allah diumpamakan dengan benih yang ditaburkan dan di ladang dan biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Sebagaimana benih dan biji sesawi yang ditabur bertumbuh dan berkembang, kerajaan Allah yang ada dalam diri kita, yang ada dalam hidup kita, bertumbuh, berkembang, mengeluarkan tunas yang makin tinggi, dan akhirnya mengeluarkan dan menghasilkan buah yang berlimpah. Semua terjadi begitu saja karena orang yang menabur juga pergi tidur di malam hari dan berkegiatan entah apapun di siang hari. Sang penabur kemudian entah sadar entah tidak sadar, tahu-tahu benih yang ditaburkannya sudah menjadi tanaman dan berbuah saatnya. Saudari-saudara yang terkasih, sebagaimana benih dan biji sesawi yang ditabur, proses bertumbuh dan berkembangnya kerajaan Allah membutuhkan kesabaran dalam kurun waktu yang sesuai dengan daya tangkap dan juga daya serap iman kita masing-masing. Di tengah kebisingan dunia, di tengah kesibukan dan keramaian dunia, kerajaan Allah justru bertumbuh dalam keheningan, perlahan-lahan, dan akhirnya menjadi besar. Saudari-saudara yang terkasih, saya mau mengingatkan kita, saat kita memutuskan diri untuk menjadi pengikut Kristus, keputusan mengikuti Yesus justru berawal dari taburan benih yang kecil. Benih itu bisa berupa ajakan orang lain, bisa berupa sebuah pengalaman yang luar biasa ketika
melihat dan mengamati pola perilaku umat beriman Katolik. Bisa juga mungkin karena cinta dalam sebuah perkawinan. Bisa juga karena sentuhan langsung dari Tuhan. Mari kita mengingat bagaimana waktu-waktu yang kita lalui saat kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan dalam gerejanya yang Katolik. Dari benih yang kecil itu kemudian tumbuhlah rasa cinta dan ketertarikan yang luar biasa akan Yesus. Benih itu kecil, sederhana, yang dalam istilah spiritualitas gereja disebut sebagai pengalaman iman. Pengalaman iman kita masing-masing berbeda. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin karena ada yang diajak, mungkin karena ada yang mengalami sentuhan Tuhan dalam pengalaman yang luar biasa, mungkin karena mengamati bagaimana gereja Katolik itu bertumbuh dan berkembang. Intinya sama, benih itu kecil, bertumbuh dan berkembang menjadi besar. Rasa cinta dan ketertarikan akan Tuhan dari hari ke hari senantiasa dirawat, dipupuk, dan dicintai dalam diri kita. Kalau tiba saatnya menuai, segala sesuatunya kemudian ditemukan dalam keadaan baik adanya. Saudari-saudara yang terkasih, itulah karya Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah kita, sadar atau tidak, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja tanpa harus melapor pada kita. Tuhan terus bekerja di tengah kita, di tengah keluarga kita, di tengah hiruk pikuk kebisingan hidup kita, di tengah kesibukan komunitas kita, tanpa harus repot dan memberi info kepada kita. Tuhan tidak pernah update status tentang apa yang Dia buat atas kita, atas dunia ini, atas semua makhluk ciptaannya. Namun satu yang pasti, Tuhan terus-menerus merawat, menumbuh kembangkan benih yang sudah ditanamkan dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan semuanya terjadi semata-mata karena Ia begitu mencintai kita, Ia begitu mengasihi kita. Tahu-tahu besok pagi kita masih bangun. Bapak Ibu yang hidup dalam perkawinan bangun ke sebelah, lihat pasangannya dipegang masih panas, puji Tuhan. Ya kan kalau biasanya dikunjungi di rumah sakit, sakit apa? Panas. Baik itu kalau panas. Beda mi kalau dingin. Ya. Adik-adik, kalau masih ada teguran dari orang tua, orang-orang muda, kalau masih ada cubitan atau mungkin marah dari orang tua, itulah cara mereka menumbuh kembangkan benih cinta, benih kasih Allah dalam hidup kita. Ya, sadar atau tidak, tahu-tahu ternyata semuanya berjalan baik, berjalan teratur, berjalan seperti yang kita harapkan. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh menyadari dan memahami karya Tuhan yang besar atas hidup kita, justru kita dalami dan justru kita rasakan dalam peristiwa-peristiwa sederhana, tampak sepele, ringan, tidak aneh-aneh, jauh dari sensasi. Maka mari kembali kita melihat jauh dalam diri kita. Benih iman yang ditaburkan Tuhan, benih iman yang ditaburkan oleh saudari-saudara dalam hidup kita. Sudah sejauh mana ia bertumbuh dan berkembang? Apakah ia sudah berlimpah ruah dan kemudian menghasilkan buah bagi kehidupan orang lain? Tidak ada yang bisa menjawab itu selain kita sendiri. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita merawat benih yang ada dalam diri kita sambil juga kalau benih dalam hidup kita sudah menghasilkan buah yang berlimpah, kita bagikan benih itu. Kita bagikan buah yang berkelimpahan itu juga kepada orang lain. Supaya mereka juga dapat merasakan cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Di zaman yang mulai
menjauhkan kita dari kesadaran-kesadaran rohani, kesadaran-kesadaran religius, dan kesadaran-kesadaran iman. Kita ditantang untuk semakin jeli dan mampu membedakan mana benih yang sejati dan mana benih yang sintetis atau benih-benih yang palsu. Ya. Mari kita mulai membangun dalam diri kita sikap sadar, tahu dan mengerti mana benih yang sejati, mana benih yang manipulatif atau sintetis. Benih-benih yang sintetis itu bisa dengan mudah menipu kita, menggerakkan kita, seolah-olah kita dekat dengan Tuhan, tetapi ternyata kita jauh. Benih seperti apakah itu? Saya sebutkan salah satu contohnya. Kita datang dalam perayaan Ekaristi ini, mengambil air suci buat gerakan tanda salib seindah dan sebaik mungkin, berlutut sedalam-dalamnya, duduk di tempat main HP. Ini benih yang manipulatif. Seolah-olah dekat dengan Tuhan, tetapi ternyata tidak. Saya yakin dan percaya kita yang ikut misa malam minggu tidak ya. Amin. Kayaknya berat ini. Sabda Tuhan hari ini saudari-saudara yang terkasih mengajak kita untuk percaya. Perbuatan kecil kita, perbuatan kita yang mungkin sepele, tetapi kalau kita lakukan dengan cinta yang total kepada Allah, cinta yang tulus kepada sesama, semuanya akan sungguh-sungguh menjadi benih yang bertumbuh dan berkembang dalam hidup kita. Kita adalah sekaligus benih dan juga panenan. Kita masih merawat iman kita hingga tiba saatnya nanti, sebagaimana dalam bacaan kedua di hadapan Kristus sebagai pengadil yang adil, kita mempertanggungjawabkannya. Dan juga kita adalah sekaligus panenan yang dalam hidup kita membagikan panenan itu kepada semua orang, berbagi kebaikan, berbagi cinta dengan siapa saja. Apa yang perlu kita buat? Santo Paulus menegaskan dalam bacaan kedua, supaya kita berusaha entah di dalam tubuh, entah di luarnya, kita berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Benih yang kecil perlu waktu untuk tumbuh menjadi pohon. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya untuk tumbuh. Marilah berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga perci iman yang masih hidup dalam hati banyak orang yang tidak aktif ke gereja jangan semakin padam, tetapi berkembang lagi menjadi terang cemerlang dan menuntun mereka kembali kepada Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga benih perdamaian yang masih begitu lemah tumbuh lagi menjadi usaha yang tak kenal lelah untuk berdialog serta saling memahami. Semoga perang antar negara dan perang saudara segera berakhir di seluruh dunia.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga sekolah-sekolah kita menanamkan benih iman serta kasih yang murah hati dan suka melayani dalam hati kaum muda. Dan semoga Tuhan memberkati para pengasuh dalam pelaksanaan tugas yang cukup berat itu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga tetap ada rasul-rasul yang menaburkan benih sabda Allah yang menggembirakan di ladang dunia yang sering acuh tak acuh dan bahkan memusuhi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga semua orang diilhami oleh Roh Kudus Allah untuk tidak menjadi putus asa bila menaburkan benih keadilan di antara manusia serta bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga benih saling berbagi dan benih persatuan tetap tumbuh di antara umat Kristiani, sampai mereka menjadi sehati dan sejiwa dalam Tuhan yang mengumpulkan mereka di sekitar meja perjamuannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga Saudari Maria Ravelino Tanasal yang mengalami cinta dan kasih Tuhan melalui kesetiaan dalam doa bersama Bunda Maria, terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, boleh senantiasa selanjutnya dan seterusnya mengalami sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan, teristimewa dalam proses pendidikan selanjutnya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan merahmati bersama dengan orang tua serta siapa saja yang mengasihinya. Dan bersama semua orang yang mengalami cinta dan kasih Tuhan, semoga kita semua senantiasa mendapatkan kelimpahan rahmat-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Bagi Opa Salman Tene, Ibu Lucy Maitimo, anak yang terkasih Elton Gabriel, maupun saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, semoga mereka semua mendapatkan belas kasih dan kerahiman Allah. Semoga benih-benih iman yang telah ditaburkan dalam hati mereka, yang mereka tumbuh kembangkan di dalam kehidupan bersama dengan keluarga, selanjutnya dapat menjadi pertanggungjawaban yang baik di hadapan Allah, sehingga mereka pun beroleh kediaman yang kekal dan abadi bersamanya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Mari kita mempersembahkan doa dan permohonan dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, sabarlah dengan kami. Berikanlah waktu kepada benih yang telah ditaburkan oleh Putra-Mu dalam hati kami untuk bertumbuh dan menggapai surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas anugerah-Mu itu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mada Bakti 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jika
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Kami semua ada dalam kerajaan-Mu. Maka kami mohon, semoga tubuh Putra-Mu yang telah kami santap ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengusahakan terciptanya kehidupan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami, hingga Engkau menggenapinya pada akhir zaman nanti dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja Sabtu, Minggu 15 dan 16 Juni 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 8 dan 9 Juni 2024, Rp22.500.000. Kolekte Jumat pertama Rp3.950.000. Kolekte perkawinan Rp2.545.000. Kolekte misa arwah Rp473.000. Sumbangan untuk stasi Lapandan Paroki Makale amplop sebesar Rp44.260.000 dan kantong hijau Rp12.673.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Riki Hamdani Ham dan Jasinta Yakub pengumuman ketiga. Wendy dan Regina Amelia Jesral pengumuman kedua. Daniel Tetanel dan Rizka Lisal pengumuman kedua. Alexander Andri dan Stefani Febianti Gosal pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, kelompok Bina Iman, Anak dan Remaja akan melaksanakan pembinaan rohani spiritual dalam bentuk rekoleksi. Mari kita dukung, kita mendoakan anak-anak Bina Iman di paroki kita ini supaya mereka boleh bertumbuh dan berkembang. Mereka sementara mengusahakan pendanaan untuk itu, maka mari kita dukung mereka dengan segala cara yang dapat kita berikan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Dan kini saudari-saudara yang terkasih, mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 478. Sungai mengalir di